Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pangandaran, Bapak Junior SPDMP. Yang kami hormati Bapak Tolik selaku CGP atau calon guru penggerak angkatan 10, dan tak lupa yang kami banggakan Bapak Ibu guru dan teman-teman atau rekan guru SMK Negeri 1 Pangandaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah yang bagi kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam kegiatan diseminasi atau aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Tolib, yaitu calon guru penggerak angkatan 10, terkait dengan budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua kalinya, salam serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan ini tentunya nanti akan dipaparkan oleh Pak Tolib terkait dengan pemaparan diseminasi terkait budaya positif. Tentunya ini adalah sebagai ilmu baru atau yang mungkin sudah mendapatkan ilmu ini, merefresh lagi, mencharging lagi, mengupdate lagi, maka mohon untuk mengosongkan gelas yang Bapak Ibu mungkin sudah sangat penuh. Silakan untuk dikosongkan agar nanti dapat menerima ilmu ya atau diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ahmad Mutolib atau Bapak Mutolib. Ini sangat bermanfaat sekali terhadap pekerjaan kita sebagai guru, karena bagaimanapun kita akan selalu berhadapan langsung dengan murid, dengan anak-anak, baik anak-anak yang penurut, anak-anak yang pintar, juga anak-anak yang nakal, dan anak-anak yang harus dapat pendampingan khusus. Oleh karenanya langsung saja, tidak lama-lama, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Tolib untuk memaparkan diseminasi modul 1 tentang budaya positif. Monggo Pak Tolib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangandaran ataupun yang mewakili, Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati dan saya banggakan. Tak lupa pertama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kesempatan berkumpul bersama, ngobrol bareng lagi-lagi ya, diskusi bareng, diskusi santai ya. Salawat dan salam selalu kita hantarkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, pada aksi nyata saya di sini tentang budaya positif, bagaimana kita menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah diawali dengan pembukaan ya, belum ya? Oke, supaya acara kita berjalan lancar, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Itu tadi bukan. Untuk profil itu saya nama saya Ahmad Putolin, terus instansi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMK Negeri 1 Penenarung. Untuk nomor WhatsApp-nya di situ sudah ada, emailnya itu ada. Moto saya belajar dan terus belajar. Jadi ya, belajar pangkat 3 gitu ya. Untuk bagaimana kita nanti akan berinteraksi, saya harapkan Bapak Ibu untuk hadir seutuhnya, present and mindfulness, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Tenangkan hati dan pikiran berdamai sejenak, hadir seutuhnya, gitu ya. Nah, sampai fisiknya hadir ternyata angan-angannya kemana-mana, gitu ya. Komitmen belajar, komitmen diskusi, nanti hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, mengangkat jari jika ingin bertanya, membuat catatan kecil atau di HP ya semua, tidak memfoto atau video. Ya, karena saya takut kamera ya. Kalau di foto nanti orang tidak jadi ngomong. Untuk kesepakatan belajar kita saling menghargai dan santun. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Seperti satu berbicara, yang lain mendengarkan, seperti itu ya, mengacungkan jari, hadir tepat waktu. Kalau mau ngobrol boleh, kalau mau main HP boleh, gitu ya. Fokus atau kesadaran penuh, aktif dan berpartisipasi penuh. Mengikuti dengan ini yang penting dengan gembira dan bahagia. Oke. Untuk agendanya di situ ada perkenalan, tadi sudah dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Kristianto. Perkenalannya 5 menit, nanti paparannya 35 menit, diskusi bareng dan refleksi, foto bersama. Adapun tujuan pembelajaran di sini, nanti guru dapat memahami pentingnya kebutuhan belajar siswa ya. Yang kedua, guru mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro berhubungan dengan konsep budaya dan lingkungan yang positif. Yang ketiga, kita semua mampu mengevaluasi dan merefleksi praktek disiplin baiknya. Yang keempat, guru menguasai peran dan membangun budaya positif dan menerapkannya di sekolah. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke materi. Ya. Apa itu budaya positif? Jadi materi ini saya dapatkan dari materi guru penggerak ya. Saya kira awal masuk guru penggerak itu apa ya? Ternyata semua itu kita belajar kepemimpinan dengan murid ya. Ya. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Nah, konsep-konsep dari budaya positif ini ada 7. Yang pertama ada paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang tiga teori tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia atau siswa nanti, terus ada posisi kontrol restitusi kita sebagai guru, terus nanti ada pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita berdiskusi bagaimana kita nanti akan melaksanakan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama kita langsung saja kepada paradigma belajar. Jadi tentunya pembelajaran dan paradigmanya sesuai dengan
profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, berbineka global, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, etis, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap anak belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu. Untuk perubahan paradigmanya itu menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu adalah menurut Stephen R. Covey. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita yang nyaman, siswanya yang tidak nyaman, itu ya, itu ya. Tuh, kata disiplin. Dan di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Jadi disiplin yang akan kita terapkan nanti adalah motivasi benar-benar dari siswa, bukan motivasi dari guru ataupun karena adanya hukuman. Begitu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa setokan atau hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu sudah auto play, ya, auto disiplin. Selanjutnya setelah kita sedikit tentang disiplin, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi saya jabarkan dulu bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi anak bisa saja motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu dia motivasi perilaku manusia. Berhubungan ya antara hukuman, disiplin positif dengan motivasi. Untuk membentuk disiplin yang positif nanti dengan faktor intrinsik, ya, bukan faktor ekstrisik. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Maka ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Yang hukum siapa? Ya kita. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana kalau menghargai diri sendiri?
dengan nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, gitu ya. Jadi ada 3 pelakuan di sini. Dan di sini ada konsep disiplin yang gagal dan konsep disiplin yang berhasil. Nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng ya. Jadi yang pertama adalah hukuman. Ini hukuman sifatnya itu menyakitkan anak, ya. Terus hukuman itu membuat tidak nyaman pada anak. Jadi juga hukuman itu bisa membuat murid itu menjadi takut. Sifat dari hukuman sendiri itu memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah hati atau minder, itu adalah dampak dari hukuman. Jadi hukuman ini sangat tidak efektif, merusak hubungan, ya, merusak hubungan antara guru murid ataupun dengan murid. Dan sifat iri, karena hukuman itu diketok ke atas, dan kadang kesalahan murid itu kan tidak rata gitu ya. Terus hukuman itu menurunkan ketepatan dan kualitas, ya, tidak begitu tepat tapi disamakan gitu. Terus hukuman itu mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi orang yang dihukum itu dianggap sudah tidak menghargai dirinya. Lalu bagaimana dengan disiplin yang sukses? Nah, disiplin yang sukses itu berupa konsekuensi. Tapi untuk konsekuensi itu jarak pendek, ya. Misalnya anak terlambat, konsekuensinya kamu apa, gitu kan. Jadi itu hanya jarak pendek. Perlu monitoring kita, jadi kita perlu monitoring itu ya tadi ya, kesepakatan atau konsekuensi yang kita gunakan. Terus berkelanjutan, orang berdatangnya terus ya, ada stimulus, ada respon. Terus di situ murid menghargai peraturan, itu kalau konsekuensi, ya. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, gitu. Yang terakhir ada restitusi. Nah, restitusi ini yang diharapkan kita semua. Jadi bagaimana murid bertanggung jawab untuk perilakunya, itu restitusi, ya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, karena apa yang kita tanam hari ini itu jangka panjangnya itu bukan hanya 20 tahun, 30 tahun. Jadi kita akan memanennya itu di kemudian hari. Murid itu akan merasakan efeknya itu tidak sekarang ya, apa 3 tahun ya, langsung 30 tahun ke depan itu juga. Jadi nanti restitusi ini murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi teori kontrol ini dirinya memegang kontrol. Jadi murid nanti bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi ini faktor intrinsik. Bagaimana cara melaksanakannya nanti kita bahas bersama. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, atau kalau di sekolah ya tetap sekolah gitu ya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus ada cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita akan dicintai dan dikasihi sayang gitu ya. Yang balik. Terus kebutuhan akan kebebasan, itu juga semua itu butuh ya. Kalau saya itu nomor 1 kebebasan. Terus yang keempat ada kesenangan dan kekuasaan, gitu ya. Itu kebutuhan. Selanjutnya kita bahas satu-satu bahwa kebutuhan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Next, selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan ini
Dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu adalah kebutuhan kasih sayangnya. Untuk kebutuhan penguasaan, itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebutuhan kita akan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, ujub ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini adalah kebutuhan kekuasaan. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan. Kalau bahasa Indonesia ya multiple choice gitu ya. Jadi kasih pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Ini adalah kebutuhan dasar anak itu ya, kebebasan ya. Bergerak, coba-coba, tidak terpengaruh, dan mencoba hal yang baru dan menarik. Tentunya yang adaptif ya, sesuai perkembangan anak. Beda lah antara anak yang sekarang dan yang dulu. Itu kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan menjadi belajar, gitu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada posisi kontrol. Ini sudah masuk ke ranah kita ya. Jadi menurut Diana Ross menguatkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan diri? Melalui serangkaian riset dan standar teori kontrol, Dr. William Blaser menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol apa saja? Di situ ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, dan ada posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol kita dalam mengontrol anak, ataupun posisi kontrol kepala sekolah dalam mengontrol bawahannya, gitu ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan setiap posisi kontrol ini bisa kita terapkan. Misalnya pada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ini kalau kita sebagai penghukum, siswa yang tidak mengerjakan PR langsung ya penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti kita sebagai penghukum. Patuhi ya. Jadi tidak ada tidak ada aspirasi siswa, langsung hukum, gitu ya. Itu ya, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah di situ. Misalnya dengan kalimat, berapa kali Bapak Guru harus memberitahu, kamu tahu kan
Bu guru kecewa sama kamu, itu membuat rasa bersalah. Jadi siswa menjadi merasa bersalah. Ya. Kenapa tidak kerja PR? Jadi bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Di sini, misalnya dengan pernyataan, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Apa kamu salah? Tidak apa-apa, kamu salah. Ya, itu posisi teman. Buat ibu guru bangga, gitu ya. Berarti kata-kata dengan posisi teman. Yang selanjutnya ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Itu pemantau. Yang terakhir yang kita harapkan itu kita itu sebagai manajer. Ini dengan pernyataan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Murid kan punya jawaban. Iya Pak, saya tahu. Gitu. Terus betul kamu ini betul. Jadi ada apa namanya? Timbal balik ya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kan anak yang punya teori nanti juga anak yang memperbaiki gitu ya. Jadi kita itu sebagai manajer saja, bukan sebagai pusat gitu ya. Itu yang diharapkan oleh yang diharapkan oleh Kemendikbud Kemendiknas ya. Oke. Untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol ini bisa dilihat dari video sambil saya istirahat. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu meniti sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah jawab, masih berani jawab punya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi ini adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda.
Kamu itu ya, Jat, besok aku Jat. Sayang. Orang Angkowi. Langsung bukan gitu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Besar Kalau Jat. kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa cepat Kata-kata dia. Baik. sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa dengan nada tenang cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Kenapa? Sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Habis, ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Apa sih? Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah sukses aktivitas eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya sehingga dilakukan murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nonton jadi nonton. Kalau di luar kayak Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan tetap tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita kepada murid. Semoga bisa kita terapkan di sekolah kita. Yaitu posisi apa tadi Bu? Manajer ya, pemantau dan manajer. Dan yang tema selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya, di sini ada pernyataan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu sebenarnya adalah itu peraturannya, peraturan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Ya, jadi keyakinan kelas ini nanti lebih kepada spesifik ya, spesifik di kelompok kecil di kelas itu, gitu ya. Jadi nanti ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, dan peraturan. Nah, kalau yang pernyataan yang di bawahnya itu adalah peraturan, beda dengan keyakinan. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah ya. Kita akan nanti posisinya sebagai pemantau. Misalnya anak terlambat, nah kita punya acuan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti dibuat oleh anak-anak ya, secara diskusi. Dan nanti kita tempelkan di kelas ya. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu nanti mereka yang buat. Kalau melanggar, kalau pun peraturan itu kesepakatan itu dilanggar, itu adalah kesepakatan anak yang keluar dari kelompoknya gitu ya. Nah, restitusi itu tujuannya nanti untuk mengembalikan anak ke kelompoknya gitu ya. Jadi kita semua itu dimerdekakan oleh peraturan anak, gitu ya. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas di sini? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, dan dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, di sini saya kemarin sudah menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak seperti ini ya, atau kesepakatan kelas ya. Nah, di sini samanya kesepakatan kelas 11 Ministerial 1 ya. Kemarin waktu diskusi itu anak-anak sudah merumuskan ya kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kata-kata yang negatif ya. Jadi kata-kata negatif itu harus dibudayakan menjadi positif, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi guru itu adalah produk kata-kata yang positif gitu ya. Jadi seperti ya. Terus yang kedua, itu ya, tidak terlambat, tidak telat mengumpulkan tugas. Nah, kita ganti menjadi mengumpulkan tugas tepat waktu, gitu caranya. Jadi tugas kita itu mempositifkan muatan negatif siswa, gitu ya. Terus ada lagi ini, tertib mengikuti pelajaran di kelas, itu juga sudah positif ya. Kalau negatifnya kemarin banyak. Diharapkan tertib gitu ya. Terus di situ ada saling menghormati dan menghargai sesama teman. Ya. Terus kalau negatif kita kan dilarang mencontek dalam ulangan gitu ya, itu kata-kata negatif. Kita rubah menjadi jujur dalam mengerjakan ulangan gitu ya. Gitu. Nah, tugas kita itu. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu mereka yang bikin, tetapi kita nanti yang mengedit ya supaya benar-benar positif. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan
surah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu prosedurnya banyak sekali. Nah, ini nih, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Terus tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, gitu ya. Nah, gitu. Terus next, ini kemarin yang sudah kami lakukan, yaitu berdiskusi tentang peraturan sekolah, peraturan kelas, terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Terus setelah itu berkomitmen bersama dan menempelkannya keyakinan di depan. Itu caranya. Nah, yang terakhir apa yang terakhir? Sebelum belajar diskusi, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini mungkin masih terlalu asing dengan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus tahapan yang ketiga menyatakan keyakinan. Jadi kesepakatan kelas itu nanti untuk memantau atau memonitor keyakinan yang tahapan ketiga ini. Jadi ya, itu ada nanti. Jangan terus apa? Berhenti dulu ya, kita break dulu sebentar. Minum-minum silakan, monggo. Minum sambil dulu. Masih lama, langsung ada dosa mau baratannya bisa orang itu beri itu ada harus jam sih biar seperti banget yang menit lain. Yes. Dia bisa sampai lamongan lagi. Sembur di mata. 10. Oke, kita lanjutkan pada tahap pertama, menstabilkan identitas. Ini kita bisa apa namanya? Stimulus ya, dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dengan begitu kan murid menjadi iya. Terus validasi tindakan yang sebenarnya adalah tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Terus ada lagi, ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu baru dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar seperti ini. Setelah itu baru kalau kamu langgar, kamu ingin jadi orang seperti apa. Jadi tahapan restitusi itu begitu mudah.
Kebetulan saya kemarin sudah melakukannya pada saat yang pertama ini ada stabilan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi seorang yang sukses, itu tujuannya. Ya. Jadi anak itu tidak pernah merasa, saya orang gagal dihukum terus gitu ya. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Next. Nah, menanyakan keyakinan, seek the belief, ya, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ini yang paling penting. Jadi motivasinya itu bukan tekanan atau dari eksternal guru, tapi benar-benar internal dari siswa untuk berubah menjadi anak yang disiplin, tanggung jawab, peduli sesama, gitu ya, menghargai sesama, saling menghargai, itu yang dicari sebenarnya. Dan itu perlu divalidasi oleh kita sebagai guru ya. Dihubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya, yaitu kesepakatan kelas yang kita buat itu tadi. Untuk penerapannya seperti ini ada Nurmalidiani ya. Ini kasusnya pada saat mengerjakan tugas informatika, Nurmalidiani itu memakai kaos olahraga. Saya tanyakan, benar kamu tadi memakai kaos olahraga? Betul. Terus di kamu langgar kesepakatan apa gitu ya? Iya, saya awalnya seperti ini, saya langgar. Terus bagaimana untuk memperbaiki? Saya mulai sekarang tidak akan ya. Terus yang terakhir, terima kasih sudah mengikuti destinasi ini. Semoga kita bergerak dan menggerak. Terus di sesi yang kemana kita semua. Di sesi berikutnya ada sesi diskusi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua, silakan ditanyakan. Pak, siapa mau bebas ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti kan ada Pak Lis. Maka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia, bergerak dan bergerak. Taufik, Taufik, saya tanyakan. Dalam kesempatan ini saya tidak begitu bertanya, akan tetapi saya mengajak untuk berdiskusi yang pada intinya, kalau kegiatan daripada budaya positif ini diterapkan langsung di tingkat satuan pendidikan, itu seperti apa penerapannya? Dimulai dari hal yang terkecil tadi mengenai keyakinan kelas, kemudian apa berimbas juga dengan tata tertib yang ada di sekolah. Padahal dari beberapa pengalaman saya berbicara tentang ideologi dan keyakinan yang merujuk kepada undang-undang dasar, itu bukan berkebebasan mengolah undang-undang dasar, tapi kita harus taat dan tunduk kepada undang-undang dasar. Mohon apa yang saya sampaikan
bisa menjadikan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi berbeda antara peraturan dengan tadi kesepakatannya. Kalau peraturan itu peraturan sekolah atau suatu instansi pemerintah itu lebih mengikat kepada semuanya, ya. Tetapi kalau disiplin positif itu lebih kepada kelompok-kelompoknya. Jadi sertifikat restitusi itu tujuannya untuk mengembalikan anak pada kelompoknya. Jadi untuk penerapannya itu kita buat kesepakatan di kelas dulu. Jadi kelompok ini misalnya berkelompok ini ya, tiba-tiba ada yang melanggar. Tetapi yang yang mengucilkan itu kan kelompoknya ini, ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kuat ya. Kalau ini kuat tapi pada kelompoknya. Itu maksudnya. Apa sudah berjawab belum? Sudah. Untuk memulainya yaitu dari kesepakatan kelas itu sendiri, lalu kita sebagai guru memonitor yang sudah ada, begitu. Begitu jelas? Terima kasih. Ada yang lain yang perlu kita diskusikan karena waktu diskusi masih ada 2 menit. Ya, silakan teman-teman yang lain yang mau atau Pak Lis mau menambah, silakan Pak Lis, ya. Silakan Pak Lis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Olive, gitu ya. Dan luar biasa sekali, pemaparannya juga sangat keren, mantap ini menjadi ilmu pemahaman baru, gitu ya, bagi kita semua. Memang apa yang disampaikan Pak Olive betul, bahwa kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu tentu berbeda dengan peraturan sekolah ataupun tadi lebih tinggi lagi undang-undang atau mungkin undang-undang seperti itu berbeda karena sejatinya dari proses perumusannya itu juga berbeda. Kalau yang namanya kesepakatan kelas itu artinya semuanya menyepakati dan itu kesepakatan itu diambil dari audien atau siswa ya kalau di kelas. Jadi semuanya itu memberikan masukan kira-kira kesepakatan kelas kita seperti apa. Ketika kesepakatan kelas itu diperoleh dari mereka semua, maka apa yang sudah disepakati mereka itu berarti memang berasal dari keyakinan bersama. Berbeda mungkin dengan peraturan. Kalau peraturan mungkin lebih ke tadi ya sudah disampaikan saklek dan itu lebih untuk lebih sedikit memaksa seperti itu. Ada keharusan. Dan apakah peraturan kelas itu tidak memaksa? Sebetulnya tidak ada paksaan, tapi harapannya ada kesadaran diri dari dalam. Tentunya kalau peraturan itu biasanya kesadaran dirinya karena ada konsekuensi, ada hukuman, sehingga kesadarannya cenderung eksplisit atau eksternal tadi yang disampaikan oleh Pak Olive. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau menambahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu, terima kasih. Tepuk tangannya buat Bapak. Ada yang mau menambahi Pak Yus?
Silakan. Wah, bisa. Pak Dewi mungkin. Pertanyaan saja ya, sebentar. Buat isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan terkait dengan apa ini sebenarnya disiplin positif, budaya positif. Terkait dengan budaya positif, kalau dari awal sampai akhir tadi sudah membahas sangat banyak sekali, sangat bagus sekali terkait dengan budaya positif untuk peserta didik. Ini yang kedua itu saya mau tanya budaya positif untuk gurunya. Nah, jadi kalau siswa saja itu perlu kesepakatan kelas, berarti guru itu juga harus dituntut seperti itu. Harus ada peraturan khusus yang mengikat guru untuk memiliki budaya positif. Ya. Nah, bagaimana ya menurut Pak Khalid itu budaya positif dapat diterapkan untuk diri sendiri maupun untuk sekolah kita, khususnya untuk guru-guru ya. Seperti itu Pak Khalid, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saya jawab atau saya lempar? Saya lempar ya. Lempar lagi ke Manis. Kalau Manis bisa nggak? Oke, baik. Mungkin tidak menjawab ya, tapi untuk lebih ke sharing. Apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Dani ini memang luar biasa gitu ya. Artinya ini menjadi pemantik gitu ya, menyeletik gitu ya, menyeletik kita semua sebagai dewan guru terhadap kesepakatan ataupun lebih ke peraturan sekolah. Memang secara tertulis kesepakatan untuk khusus untuk guru memang belum ada seperti itu. Hanya saja sebetulnya kita sudah terikat dengan aturan yang sudah dibuat oleh dinas ataupun level lebih tinggi mungkin Kemendikbud seperti itu, ataupun aturan terkait dengan kepegawaian itu memang sudah ada. Hanya saja mungkin kita tidak bisa dikontrol langsung oleh mereka sebagai pembuat ataupun pembuat kebijakan ataupun aturan untuk guru. Terkadang kita memang kucing-kucingan gitu ya, berusaha berupaya untuk tidak melanggar peraturan, tapi realitanya sebetulnya kita secara tidak langsung kita sebetulnya sudah melanggar peraturan. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Dani memang harusnya memang dibuat seperti itu, karena penting gitu ya, jangan sampai kita termotivasi hanya dari luar saja, faktor ekstrinsik tadi. Kita harusnya memang menumbuhkan faktor intrinsik dari dalam gitu. Nah, bagaimana? Berarti kita harus membuat kesepakatan guru gitu ya, kesepakatan di sekolah khusus untuk guru seperti ini. Masukan bagus, nanti ke depan mungkin bisa diusulkan ke kepala sekolah gitu ya, sebagai pemangku kebijakan yang kemudian nanti merujuk pada peraturan yang sudah ada. Mungkin itu, terima kasih. Ya, itu tadi penampilannya saya garis lagi lebih tebal, lebih jelas ya. Jadi bisa untuk guru. Bisa. Jadi harus ada faktor internal yang membuat kita semua berubah, bukan hanya faktor ketakutan kepada sekolah-sekolah tertentu gitu ya. Yo, penting ya. Demikian tadi rangkaian agenda ngopi bareng santai ya. Apabila banyak kesalahan ya, dari saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya terima kasih. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK Panararu.
ini belum nih. Silakan nampaknya dibawa keluar.